Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu praktikum statistika pada laboratorium 2. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ignatia Novi Wulandari dengan nomor NIM 230101 2114 0256. Perkenalkan, nama saya Andika Aryana dari kelas peternakan D dengan NIM 23010121140291. Perkenalkan, saya Raihan Haryo Syafiki dan NIM saya 23010140244244. Perkenalkan, nama saya Dimas Gadubul Fahmi dengan NIM 23011211400280. Perkenalkan, saya Salsabila Maulina Ramawati, NIM 23011211400262. Nama saya Ilham Rizky Nugroho, NIM saya 23010121140245. Berikut adalah bagian-bagian dari distribusi frekuensi antara lain. 1. Kelas merupakan kelompok nilai data atau variabel dari sebuah data acak. 2. Batas kelas merupakan nilai yang menjadi batas antar kelas. Terdapat dua batas kelas untuk data yang telah diurutkan, yaitu batas kelas bawah atau lower class limit dan batas kelas atas atau upper class limit. 3. Tepi kelas atau batas nyata kelas yang tidak mempunyai lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Terdapat dua kelas, yaitu tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. 4. Titik tengah atas atau tanda kelas merupakan angka atau nilai data yang tepat berada di tengah. Untuk menetapkan titik tengah kelas, bisa dicari dengan rumus titik tengah kelas sama dengan setengah kali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. 5. Interval kelas merupakan selang yang menjadi pemisah kelas yang satu dengan kelas yang lain. 6. Panjang interval kelas atau luas kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. 7. Frekuensi kelas merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data acak. Jadi saya akan menjelaskan tentang histogram. Histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran depresi atau variasi sebuah data, dan juga grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Menurut Nasution pada 2015, histogram adalah alat yang digunakan untuk memperlihatkan variasi data pengukuran. Contohnya, yaitu berat badan sekumpulan orang, tebal plat besi, dan lain-lain. Penggunaan grafik histogram telah diaplikasikan secara luas dalam ilmu statistik. Jumlah titik data yang terletak dalam rentang nilai kelas menjadi sangat mudah diinterpretasikan dengan menggunakan histogram. Frekuensi data pada masing-masing kelas digambarkan dengan menggunakan sebuah grafik, yaitu grafik batang atau kolom. Dengan histogram, orang-orang dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu tabel sederhana. Poligon frekuensi. Poligon frekuensi merupakan grafik garis yang menghubungkan nilai tengah tiap sisi atas yang berdekatan dengan nilai tengah jarak frekuensi mutlak masing-masing. Perbedaan antara histogram dengan poligon frekuensi adalah histogram menggunakan batas kelas, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Grafik histogram berwujud segi empat atau menyerupai diagram batang, sedangkan poligon berwujud garis atau kurva yang saling berhubungan satu sama lain. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka mutlak. Akan tetapi, setiap kelasnya dinyatakan dalam bentuk presentasi. Rumus untuk mencari distribusi frekuensi relatif yaitu nilai frekuensi kelas dibagi total nilai seluruh nilai frekuensi kelas dikali 100%. OGIF. Menurut Untari 2020, tabel distribusi frekuensi kumulatif yang disusun dalam bentuk grafik disebut OGIF. OGIF memiliki dua jenis, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. OGIF positif merupakan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari
Sedangkan OGIF negatif merupakan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan menurut Ananda dan Fadli, pada tahun 2018, suatu data dalam distribusi frekuensi kumulatif yang berupa grafik garis dengan nilai-nilai skala horizontalnya yang berupa nilai tepi kelas atau batas kelas, setiap interval kelas, dan nilai skala vertikalnya berupa frekuensi kumulatif. Contoh distribusi frekuensi. Di sini disajikan angka 58, 48, 42, 58, 69, 72, 58, 63, 52, 51, 76, 51, 70, 58, 55, 60, 45, 50, 48, 53, 65, 58, 61, 51, 52, 53, 61, dan 48. Kemudian kita menentukan array. Array diurutkan berdasarkan angka terkecil hingga ke angka terbesar. Di sini angka terkecilnya adalah 42, 45, 48, 50, dan seterusnya 70, 72, dan 76. Kemudian rentang kelas. Rentang kelas ditentukan berdasarkan dari angka terbesar dikurangi angka terkecil. Di sini angka terbesarnya adalah 76, sedangkan angka terkecilnya adalah 42. Sehingga menghasilkan rentang kelas sebanyak 34. Banyak kelas. Banyak kelas ditentukan berdasarkan dengan rumus 1 ditambah 3,3 log n. N di sini sebagai rentang kelas yang sudah kita cari tadi. Kemudian pengerjaannya adalah 1 ditambah 3,3 log 34 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,53, sehingga menghasilkan 6,05. Nah, di sini kita akan membulatkan sehingga menghasilkan angka 6. Kemudian nilai interval kelas. Nilai interval kelas ditentukan dengan rumus rentang kelas dibagi banyak kelas. Nah, rentang kelasnya tadi kan 34, dan banyak kelasnya tadi yang sudah kita cari barusan itu adalah 6. Jadi 34 dibagi 6 itu hasilnya 5,67. Di sini kita akan membulatkan ke satuan terdekat, yaitu 6. Kemudian tabel distribusinya ada interval kelas dari nilai ada interval nilai dari 42 sampai 47 dengan frekuensi sebanyak 2. Kemudian nilai 48 sampai 53 itu dengan frekuensi 8. Kemudian ada nilai 54 hingga 59 dengan frekuensi 7. Kemudian ada nilai 60 sampai 65 dengan frekuensinya 6. Kemudian ada nilai 66 sampai 70 itu frekuensinya 2. Kemudian ada nilai 71 hingga 76 itu frekuensinya 2. Saya akan menjelaskan tentang contoh soal histogram. Perhatikan histogram di bawah ini. Jadi pembahasannya yaitu yang pertama-tama tentukan letak kelas modus. Letak kelas modus berada di frekuensi terbesar. Itu letaknya di sini. Yang paling tinggi. Nah, jadi letak kelas modusnya ada di sini. Di 13. Nah, tepi bawah langkah selanjutnya kita menentukan TB. TB itu adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah ini adalah selisih atau batas bawah yang dikurang dengan setengah. Nah, kita lihat pada kelas modus ini ada rentang 86 sampai 90. Nah, 86 ini adalah yang menyatakan batas bawah dan 90 ini yang menyatakan batas atas.
Jadi TB itu batas bawah dikurang setengah. Jadi 86 dikurang 0,5 sama dengan 85,5. Selanjutnya kita menentukan D1. D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 11 nih. Jadi 13 dikurang 11 sama dengan 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita coba cari D2. D2 itu adalah lawan dari D1, yaitu kalau D1 sebelum, kalau D2 itu sesudah. Nah, sekarang kita lihat frekuensi kelas modus ini 13. Frekuensi sesudahnya itu adalah 7. Jadi D2 itu 13 dikurang 7 sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita tentukan interval kelas, yaitu C. Nah, C di sini itu 5. Nah, 5 ini didapat dari kelas modus yang ada di sini. Jadi 86, 87, 88, 89, 90 itu ada 5 angka. Jadi C-nya itu 5. Maka modus dihitung menggunakan rumus modus sama dengan TB plus D1 per D1 plus 2 dikali C. Nah, kalau kayak ini tinggal masukkan aja 85,5 ditambah 2 per 2 plus 6 dikali 5 per 2 plus 6 dikali 5. Nah, cara menghitungnya bagian ini dulu. Terus 2 kali 5 dibagi 2 plus 6 yaitu 8. 2 dikali 5 10. Jadi 10 per 8. Jadi 85,5 ditambah 10 per 8. 10 per 8 itu 1,25. Terus 8,5 ditambah 1,25 yaitu 86,75. Jadi modus dari tabel di atas yaitu 86,75. Contoh soal poligon frekuensi. Sebelum membuat poligon frekuensi, kita harus melihat tabel distribusi yang berisikan nilai dan frekuensi dari tiap kelas. Seperti contohnya seperti ini. Setelah melihat tabel yang berisikan nilai dan frekuensi, kita terlebih dahulu membuat histogram frekuensi atau diagram batang. Kemudian setelah membuat histogram, kita menentukan titik tengah dari masing-masing kelas. Setelah itu, kita tarik garis dan menghubungkan setiap titik dari masing-masing kelas. Dan hasil dari poligon frekuensi tersebut yaitu seperti ini. Di contoh soalnya di kelas pertama, nilai intervalnya 45-51, frekuensinya 1. Di kelas kedua, nilai intervalnya 52-58, nilai frekuensinya 2. Lalu di kelas ketiga, nilai intervalnya 59-65, frekuensinya 17. Di kelas keempat, nilai intervalnya 66-72, frekuensinya 3. Di kelas kelima, nilai intervalnya 73-79, frekuensinya 10. Di kelas ke-6, nilai intervalnya 80-86, frekuensinya 7. Total seluruh frekuensi adalah 40. Jadi jawabannya yaitu di kelas pertama 1 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 2,5%. Di kelas kedua 2 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 5%. Di kelas ketiga 17 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 42,5%. Di kelas keempat 3 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 7,5%. Di kelas kelima 10 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 25%. Di kelas ke-6, 7 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Di contoh soalnya di kelas pertama, nilai intervalnya 45-51, frekuensinya 1. Di kelas kedua, nilai intervalnya 52-58, nilai frekuensinya 2. Lalu di kelas ketiga, nilai intervalnya 59-65, frekuensinya 17.
Di kelas keempat nilai intervalnya 66-72, frekuensinya 3. Di kelas kelima nilai intervalnya 73-79, frekuensinya 10. Di kelas keenam nilai intervalnya 80-86, frekuensinya 7. Total seluruh frekuensi adalah 40. Jadi jawabannya yaitu di kelas pertama 1 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 2,5%. Di kelas kedua 2 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 5%. Di kelas ketiga 17 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 42,5%. Di kelas keempat 3 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 7,5%. Di kelas kelima 10 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 25%. Di kelas ke-6, 7 dibagi 40 dikali 100% sama dengan 17,5%. Contoh soal OGIF. Berikut merupakan hasil ulangan matematika kelas A dengan rentang nilai 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100 dengan frekuensi berturut-turut 6, 11, 16, 12, dan 5. Buatlah grafik OGIF positif dan negatif menurut data tersebut. Langkah yang pertama, kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari ini diambil dari batas atas rentang nilai yaitu 60, 70, 80, 90, dan 100. Frekuensi kumulatif kurang dari 60, di sini terdapat 6. Frekuensi kumulatif kurang dari 70 ada 17. Frekuensi kumulatif kurang dari 80 ada 33. Frekuensi kumulatif kurang dari 90 ada 45. Frekuensi kumulatif kurang dari 100 ada 50. Sebaliknya, untuk mencari frekuensi lebih dari, kita ambil dari atas bawah rentang nilai yaitu 51, 61, 71, 81, dan 91. Frekuensi kumulatif lebih dari 51 ada 50. Frekuensi kumulatif lebih dari 61 ada 44. Frekuensi kumulatif lebih dari 71 ada 33. Frekuensi kumulatif lebih dari 81 ada 17. Frekuensi kumulatif lebih dari 91 ada 5. Selanjutnya kita buat grafik OGIF yang ada pada gambar. Kesimpulannya adalah, dari hasil pengamatan statistika laboratorium 2, kita dapat mengetahui pengertian dari distribusi frekuensi yang terdiri dari pembuatan array, rentang, jumlah kelas, interval kelas, limit bawah 3 atas, batas bawah 3 atas, titik kelas. Kemudian ada histogram, poligon frekuensi, distribusi frekuensi relatif, dan juga OGIF. Juga mengetahui berbagai macam bentuk soal tersebut, dan pula contoh-contoh soal yang dapat kita kerjakan sebagai pelatihan. Makasih.